Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Diansa dari kelas 11 tingkat 3, nomor absen 19. Jadi di sini saya akan melakukan prosedur servis berkala minibus 10.000 dan kelipatannya, yaitu posisi 1 atau lift 1. Yang pertama yaitu pastikan seat cover teknisi menuju kontrol drum dan mengambil korek WO dan di slot next service, lalu dipindahkan ke slot paying service. Setelah itu teknisi menurunkan chip dari posisi plan ke posisi proses, lalu melakukan clock on. 2. Mengambil kendaraan yang akan diservis untuk dipindahkan ke stall produksi. 3. Ambil oli dan paint dan parts. 4. Siapkan kedua troli berserta perlengkapannya, lalu letakkan troli ban pada stall bagian sudut kanan belakang. Terus yang kelima, pastikan seat cover dan alas kaki sudah terpasang dengan benar. Kita pasang seat cover dan alas kaki. Selanjutnya kita hidupkan mesin mobil dan periksa kerja rem dan booster. Kita hidupkan mesin. Terus periksa kerja rem dan booster. Untuk rem dan booster rem masih berfungsi, masih baik karena pedal rem masih bisa kembali. Terus selanjutnya periksa kerja rem parkir serta lampu indikatornya. Lampu indikator tidak bisa menyala dan mati, sudah rusak, harus segera diganti. Rem parkir masih berfungsi, tapi ini berlebihan. Harusnya segini sudah cukup, tapi ini malah lebih banyak. Jadi masih bisa digunakan, tapi lebih baik diganti atau diperbaiki. Terus selanjutnya matikan mesin mobil, posisikan. Selanjutnya periksa noise pedal kopling dan gerak bebas pedal serta kebocoran fluida silinder master. Kita periksa pedal kopling. Kopling ringan, masih bisa digunakan atau masih baik. Selanjutnya matikan mesin mobil, posisikan kunci kotak ke on. Kunci kotak on. Setelah itu kita periksa kerja lampu ruangan posisi door. Lampu ruangan posisi door. Shift level R position. Apakah masih nyala?
Lampu mundur atau lampu R masih menyala dengan baik, kanan dan kiri. Netral. Terus Netral. kita netralin kembali. Terus hazard. Tuh hazard kanan dan kiri masih menyala. Belakang masih menyala. Masih berfungsi dengan baik. Kita matikan. Kerja blower AC. Di sini karena AC-nya udah mati atau udah pada rusak, jadi tidak bisa digunakan. Harus segera diperbaiki. Atau tidak ada. Audio kita cek. Tiba-tiba datang seekor rubah jantan besar yang hendak memangsanya. Kita matikan, masih berfungsi dengan baik. Cigaretteliter. Di sini ada tapi tidak berfungsi, jadi udah rusak. Terus segera diperbaiki. Ini untuk memanaskan atau menyalakan rokok. Wiper dan arah semprotan air washer. Kita cek washer. Sekali lagi. Untuk washer masih bisa digunakan, masih baik. Wiper posisi intermittent. Terus posisi low. Ini untuk posisi low ya, lama banget. Terus posisi high. Ini posisi cepat high. Kita matikan. Setelah itu steering wheel kita cek. Masih baik, masih bisa digunakan. Selanjutnya klakson. Selanjutnya klakson tidak menyala. Udah ditekan-tekan tapi tidak menyala. Mungkin ada kerusakan di kabel atau di klaksonnya. Harus segera diperbaiki atau lebih baik diganti dengan yang baru. Selanjutnya switch on headlamp. Menyala. High beam. Headlamp, terus kita ke high beam. High beam kita cek. Sini high beam menyala kanan dan kiri, lampu sebelah kiri, kanan dan kiri menyala, masih baik, masih bisa digunakan. Kita terus ke high beam. Tadi itu headlamp ya. Kita ke high beam. Untuk high beam masih menyala dan masih bisa digunakan. Oke, kita lanjut. Fog lamp. Di sini fog lamp kita ada. Terus electrical mirror dan racket stable tidak ada.
door lock. Kita tutup pintunya. Door lock yang ini berfungsi, terus ini harus ditekan secara manual, tidak bisa bersamaan dengan pintu utama. Jadi untuk door lock masih ada kerusakan. Power window sebelah kanan depan masih nyala. Kita buka lagi. Sebelah kiri depan tidak bisa naik, jadi kemungkinan power window ada kerusakan, harus diperbaiki. Sebelah kiri belakang masih menyala, masih baik. Sebelah kanan belakang masih baik atau masih bagus, tapi agak pelan, mungkin ada kerusakan di beberapa kabel atau apa. Oke, kita buka. Yes. Kita buka, terus kita lanjut ke seat belt. Seat belt ini masih baik ya, ini ditarik pelan masih bisa mundur, terus bisa kembali, terus ditarik kencang mengunci, jadi masih baik. Terus kita lanjut ke resleting seat. Udah sini aja. Sini kayak gini. Oke, masih baik atau masih bisa digunakan. Terus kita lihat lampu rem dari cermin, dikarenakan posisi sedang siang hari, jadi nggak kelihatan. Kita cek coba. Lampu rem masih menyala, masih bagus, masih bisa digunakan. Kita lanjut, ambil oil change, periksa pintu depan kanan, lumasi engsel, spotter pintu, periksa kondisi karet pintu dan switch pintu. Pintu depan kanan tidak ada bunyi, lumasi engsel, terus spotter pintu, dan periksa kondisi karet. Pintu ada sobek atau putus. Untuk kondisi karet udah tidak ada fungsinya, jadi bisa diperbaiki. Terus untuk switch pintu tidak bisa digunakan karena untuk lampu soalnya tidak bisa menyala. Atau kita lanjut untuk tupas lem, posisikan arm lem depan kanan pada sasis bodi kendaraan. Kita posisikan slip pada sasis kendaraan. Oke, sudah aman. Kita lanjut. Periksa seatbelt jok belakang, posisikan lampu belakang ke posisi door. Kita cek seatbelt masih baik, untuk tarik kencang masih mengunci. Kita posisikan lampu belakang ke posisi door.
tidak ada lampunya, jadi tidak bisa atau tidak menyala. Tapi ini sudah posisi door. Terus periksa pintu belakang kanan, lumasi engsel, periksa tidak ada bunyi. Lumasi engsel dan stopper. Kondisi karet pintu dan power window dan switch pintu. Ini untuk kondisi karet pintu bagian kanan belakang masih sudah ada sobekan kayak gini, tidak bisa digunakan atau segera diperbaiki. Ini juga ini tidak ada penguncinya atau harus segera diganti. Terus untuk power window masih aman. Terus dari untuk switch pintu tidak ada, udah rusak, harus segera diperbaiki. Kita lanjut ke posisikan arm lip belakang kanan pada chassis bodi kendaraan. Kita tutup pintu, posisikan post lip pada chassis kendaraan. Oke, sudah aman. Tarik handle, tutup bahan bakar dan handle bagasi. Tarik handle, tutup bahan bakar dan tarik handle bagasi. Kita cek secara visual masih bagus, masih baik, masih bisa digunakan. Kita cek udah banyak debu-debu, segera dibersihkan. Kita tutup kembali. Kita kencangkan sampai berbunyi 2 kali. Sudah, tutup. Kita cek bagian bagasi. Kita buka bagasi. Terdapat bunyi atau suara yang sudah rusak. Kita cek. Buka bagasi, periksa kerja switch dan kondisi karet bagasi. Untuk switch, karetnya masih baik, masih bagus. Terus cek tekanan ban serep, tidak ada ban serep. Periksa kerja shock absorber belakang. Periksa kerja shock absorber belakang sudah. Periksa kondisi lampu-lampu belakang dari keretakan atau berembun dan mati. Di sini sebelah kanan masih bagus, cuma ada lecet-lecet. Terus untuk di sebelah kiri belakang terdapat keretakan dan sudah banyak coretan-coretan atau lecetan kayak gini. Lebih baik diganti yang baru atau diperbaiki. Terus kita lanjut periksa tutup bahan bakar kecuali sudah dicek. Periksa pintu belakang kiri. Pintu belakang kiri kita tutup bagasi. Ya. Kita cek pintu belakang kiri, seatbelt, lumasi engsel. Kita cek seatbelt masih bagus, masih bisa kembali. Dan tali kencang masih bisa mengunci.
Kita masih cek kondisi pintu, masih engsel dan stopper, dan terus kondisi karet. Udah ada yang kayak gini, harus segera diganti atau dikunci. Sekarang sudah tidak ada pengunci. Terus kita kondisi power window masih bagus, masih bisa digunakan. Terus ke switch, untuk switchnya sudah kayak gini, tidak baik, harus segera diperbaiki. Periksa pintu depan kiri, seatbelt masih engsel. Ya. Selanjutnya untuk one post lift, posisikan arm lift belakang kiri pada chassis bodi kendaraan. Kita posisikan lift arm belakang pada chassis kendaraan. Sudah aman. Kita lanjut periksa pintu depan kiri, seatbelt masih engsel, stopper pintu depan kiri. Kita cek tidak ada bunyi-bunyi atau apa. Kita masih engsel dan stopper. Cek karet. Dan oh iya, lupa untuk ini seal bed ya. Seal bed masih bagus, masih baik. Tarik kencang juga masih mengunci. Terus untuk karet masih bisa digunakan, tapi ini sudah ada kerusakan atau harus segera diperbaiki. Terus klip pintu masih bagus intinya, tapi karena lampunya tidak mau menyala jadi tidak bisa digunakan atau harus diperbaiki. Kita dulu kembali, kita lakukan untuk posisikan arm lift belakang depan kiri pada chassis bodi kendaraan. Aman. Terus periksa kondisi lampu-lampu. Periksa kondisi lampu-lampu depan dan dari keretakan dan berembun. Untuk lampu depan sebelah kiri udah menguning dan berembun. Udah ada banyak gores-gores, harus diperbaiki atau lebih baik diganti dengan yang baru. Terus sebelah kanan juga udah menguning, harus diperbaiki. Selanjutnya periksa kerja shock absorber depan. Kita cek masih baik, masih bagus. Selanjutnya posisikan kunci kotak ke off, switch off semua lampu-lampu, buat transmisi ke posisi netral dan tarik handle kap mesin. Yuk, potong yuk. Netral sudah. Aman. Posisi off. Dan tarik handle kap mesin. Kita buka kap mesinnya. Buka kap mesin dan stay, pasang fender cover. Kita pengunci dulu. Buka kap mesin, stay, pasang fender cover dan grill cover.
Oke, buka tutup oli mesin. Kita menggunakan tang kombinasi. Terus ditutupi dengan majun atau kain agar tidak lecet atau susah. Kita buka. Oke, sudah dibuka. Aman. Untuk klip 1 dan posisi 1 sudah selesai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.